Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dialog Hebal Kengken kembali kami hadirkan untuk Anda. Dan pagi ini kita akan membahas terkait pelatihan wirausaha strategi pengentasan kemiskinan ekstrim. Nanti kita akan berbincang bersama Kepala Disdak Perinkop UKM, Bapak Dr. Andes Dewa Made Sudiarta MSI. Dan terkait dengan topik kita, Anda bisa bergabung juga bersama kami pendengar di line telepon 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 0811 399 9790. Dan pendengar, dalam upaya menekan angka kemiskinan ekstrim, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Disdak Perinkop UKM Kabupaten Buleleng ini menggelar program pelatihan kapasitas kompetensi bagi pelaku UMKM dari kalangan masyarakat miskin. Nah, bagaimana pelaksanaan pelatihan ini dan seberapa besar pengaruhnya nantinya? Kita akan langsung hadirkan perbincangannya bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, Kepala Disdak Perinkop UKM, Bapak Dr. Andes Dewa Made Sudiarta MSI. Selamat pagi, Pak Kadis. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam sehat rahayu, baik Bu Eni ya. Iya. Pendengar ya Pro 1 Singaraja, semoga selalu sehat rahayu dan Asungkara tetap semangat. Tetap semangat pastinya, dan UMKM-nya berjaya. Ini luar biasa perkembangan UMKM di Buleleng ya Pak Kadis ya. Oke ya, Asungkara ya, yang lihat semangat ya, semangat rekan-rekan kita, sobat-sobat UMKM, support dan dukungan juga kebijakan dari pemerintah daerah ya. Dalam hal ini Bapak Bupati yang seringkali harus melibatkan terus ya, bagaimana pelaku-pelaku UMKM ini bisa terus bergerak. Ya, kalau waktu COVID dulu ya menyerah bukan pilihan. Ya. Nah, kalau sekarang ya harus bangkit terus. Bangkit dan maju terus, dan Asungkara nanti dengan bertumbuhnya, berkembangnya UMKM itu akan bisa menguatkan ya fondasi ekonomi kerakyatan kita. Iya. Ya. Apalagi sekarang saat pameran-pameran bersama UMKM itu produknya yang dulu mungkin Henny lihat masih sedikit, sekarang sudah banyak produk baru lagi, kemasannya juga makin cantik-cantik, promosi di media sosialnya juga makin gencar sekarang Pak Kadis. Ya, yang pertama yang lihat satu tetap kreativitas daripada pelaku-pelaku UMKM kita ya. Barangkali mungkin dampak COVID juga ya, jadi mereka sudah lebih terlatih ya. Dan Asungkara kita juga sudah ada gedung pusat layanan usaha terpadu ya, jadi rumahnya koperasi UMKM ya. Di Instagramnya juga kita informasikan apa kegiatannya dari Senin sampai dengan Jumat ya, bahkan mungkin di luar Senin Jumat juga ada beberapa kegiatan itu ke lapangan. Tujuannya adalah satu, bagaimana UMKM ini betul-betul nanti menjadi entrepreneur. Jadi bagaimana betul-betul menjadi wirausaha. Untuk itu makanya mereka harus selalu mengupgrade diri, selalu belajar. Kemudian yang lebih penting saat ini adalah daerahnya digitalisasi. Jadi ya wajib bagi mereka untuk apa? Untuk segera beradaptasi di era kemajuan saat ini. Termasuk juga tadi disampaikan, selain mungkin yang sudah tumbuh berkembang dengan baik, kita juga tidak bisa melepaskan kondisi-kondisi persoalan tentu yang terkait dengan tadi mungkin kemiskinan ekstrim. Karena ini menjadi isu global ya, termasuk juga isu nasional, dan barangkali di daerah saat ini Bapak Bupati kita sudah sangat gencar-gencar detail melihat by name by address data-data kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrim, dan yang paling penting adalah aksinya apa gitu. Jadi Bapak PJ seringkali mengingatkan kepada kita selaku SKPD, di samping memberikan program-program bantuan sosial untuk meringankan beban pengeluaran mereka bagi kelompok-kelompok atau keluarga yang rentan miskin ataupun yang ada di kemiskinan ekstrim, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mendorong mereka untuk bisa meningkatkan kapasitas produksi. Artinya dari aspek pendapatannya juga harus kita buatkan, skemakan berbagai program-program untuk apa? Yang pada akhirnya adalah meningkatkan pendapatan mereka. Salah satunya adalah didorong dia untuk tumbuh dan berkembang menjadi pelaku UMKM, bahkan nanti menjadi entrepreneur baru. Sehingga dengan dia meningkat pendapatannya, berarti itu akan bisa mampu menekan kemiskinan ekstrim, dan Asungkara nanti bisa lepas dari kemiskinan, dia bisa lebih ke tingkat yang lebih sejahtera. Jadi bukan hanya dikasih ikannya saja, tapi dikasih kailnya juga, cara menangkap ikannya juga, begitu ya Benar. Pak Kadis ya? Jadi itu yang menjadi spirit untuk mengatasi persoalan
kemiskinan, kami dari sisi ekonomi adalah bagaimana memberdayakan mereka yang ada di data itu, mereka-mereka yang mungkin belum beruntung lah gitu ya, dengan segala kondisi. Tapi kita di dalam skema-skema kegiatan kita, yang kita perlukan adalah mindset dulu. Jadi jangan dulu ada mindset miskin. Yang penting itu dari aspek ekonomi adalah bagaimana mereka selalu melihat peluang. Kadang-kadang kalau orang sudah ada di data miskin mungkin kebanyakan pikirannya kapan saya dapat bantuan, kapan saya dapat ini. Nah itu yang kita ingin rubah dari sisi pemberdayaan ekonomi. Justru harus berpikir apa yang bisa saya buat, dengan cara apa saya lakukan membuat, sehingga ketika saya buat apem, ketika saya buat donat, ketika saya bikin keripik, ternyata ini laku juga ya, dan bisa menghasilkan untuk meningkatkan income mereka. Nah ini yang kita perlu ajak mereka untuk berubah mindset. Jadi mindsetnya harus dirubah dari mungkin ya wajar mereka dalam kondisi yang tidak mampu perlu dibantu, tapi di sisi lain ketika dia umurnya produktif ya, masih eksis untuk berusaha, sehat itu kan, nah kita tetap ajak dorong. Nah ini terbukti dari kegiatan pelatihan yang kita lakukan kemarin. Sekarang dari 25 itu sudah ada 5-10 orang udah jualan. Ya, sudah jualan keripik, sudah jualan donat ya, sudah jualan apalagi apem. Itu sudah kami dikirim foto-fotonya oleh peserta-peserta itu, dan luar biasa mereka betul-betul, wah ini kok kami tumben dapat pelatihan begini. Sampai kami rasakan kemarin suasananya terharu sekali, sampai ketika 3 hari pelatihan mereka kok ada beberapa peserta yang nangis. Nangis karena kita buat metode pelatihannya itu lebih rileks, materinya juga simple tapi betul-betul mengena, dan produk-produknya yang kita latih itu adalah produk-produk yang biasa mereka buat ya, kemudian yang biasa laku di pasar, mungkin minimal di pasar setempat. Dan nanti kita sudah wadahi mereka di grup Sungkare. Nyata ada donat yang berbahan keladi, dan waduh tekstur donatnya tuh enak banget, empuk sekali dilatih. Nah, padahal bahan-bahan yang ada di sekitar mereka juga. Bahan-bahan sekitar. Tapi dulunya mereka tidak bisa mengolah itu, begitu Pak Kadis. Belum terpikir. Belum terpikir. Nah, kemarin kita ada pelatihan, contoh umpama berbahan labu. Itu dibuat klepon, dibuat apem, dibuat mungkin dari bahan ubi juga dibuat ubi lapis dan sebagainya. Berbagai produk olahan pangan yang ya bahannya ada susah dan ada sekitarnya, dan itu bisa mereka produksi. Dengan 3 hari pelatihan ternyata mereka mampu, dan ya 5 orang sudah membuktikan bahwa kami sudah jualan, kami sudah jualan. Nah, kami kemarin kita tinggal kawal terus ini, kita dampingi. Kita harap nanti dari yang jual-jual itu kita akan angkat lagi dia. Mungkin kemasannya harus bagus, mengarah nanti ke segmen-segmen pasar. Mungkin ada yang buat keripik yang enak tapi teksturnya beda, kita bantu nanti kemasannya kita. Nah itu kita lakukan. Luar biasa. Pak Kadis, kembali ke pelatihan Pak Kadis. Ini kemarin yang Pak Kadis bilang 25 peserta ya kemarin Pak Kadis ya, yang 3 hari pelatihan. 3 hari pelatihan. Itu siapa saja Pak Kadis? Ini pemilihannya bagaimana saat itu? Oh ya, jadi kami sudah sampaikan bahwa sasaran peserta ini adalah mengacu kepada data kemiskinan ekstrim. Jadi kalau kami ada namanya P3KI ya, itu datanya kami dapatkan di Bapeda, itu sudah by name by address. Jadi seperti kemarin itu ada kurang lebih 5 desa ya, 5 desa sasaran yang nanti kita fokuskan, ya sudah kita fokuskan untuk mendapatkan pelatihan. Jadi kami pilih, kemudian kami lihat jajaki ke lapangan, sekiranya dia mungkin ada niat atau komitmen untuk berproduksi membuat aneka olahan-olahan pangan, itu yang kami utamakan. Itu yang kami utamakan. Kemarin baru 5 desa. Selanjutnya berarti ini akan berkesinambungan atau bagaimana Pak Kadis? Untuk tahun ini kita memang lakukan secara berkesinambungan. Ada 3 kegiatan pelatihan ya, untuk yang kemiskinan ekstrim. Jadi satu yang untuk olahan pangan ya, yang sudah jalan. Kemudian juga nanti kita akan fokuskan di pelatihan katanya dengan menjahit. Nanti menjahit kami ambil di beberapa sentra-sentra tenun, sentra-sentra yang mungkin yang buat endek atau sentra-sentra tenun khas Buleleng. Contoh di Kalianget, mungkin nanti di Sinabun, kemudian juga ada nanti di Penglatan.
dimanapun nanti kita akan pilih dan kita lihat datanya. Jadi kami tetap menggunakan basis data yang sudah tercatat sesuai dengan data P3KI. Nah itu kami jadikan tidak boleh lepas daripada itu. Nanti kaitannya dengan pelatihan menjahit ini kita akan di Plus sudah ada mesin jahit. Nah nanti di sentra-sentra ini pelatihan ini kita buat pelatihannya lebih sederhana, tapi nanti betul-betul dirasakan manfaatnya oleh peserta. Contoh nanti di sentra-sentra itu kita mungkin nanti akan membuat berbagai produk kerajinan tas, dompet, yang nanti bahannya mungkin dari percah-percah kain itu. Nah itu salah satunya, itu kita akan manfaatkan kembali, kemudian dilakukan pelatihan desainnya, kemudian pesertanya tinggal nanti mengikuti pola-pola yang sudah diajarkan nanti. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita nanti akan fokuskan juga di Tiga Wasi. Di Tiga Wasi itu kan sentra untuk anyaman. Ya, jadi di situ kita akan latih mereka untuk salahnya mungkin membuat kebun-kebun yang sudah didekorasi dengan modifikasi seperti kekinian sekarang begitu. Jadi sudah kan ada yang ditempel-tempel itu tanpa lukisan-lukisan yang udah ditempel. Yang dekopage ya. Kalau biasa yang dilakukan mereka itu kan menjual kebunnya itu langsung ke Gianyar. Nah sekarang kalau nanti bisa dibuat di sini, itu nilai jualnya kan lebih tinggi ya Pak Kadis ya. Sambil mungkin ada beberapa pelatihan untuk membuat produk yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh banyak orang. Nah itu kita juga akan lakukan. Jadi 3 kegiatan pelatihan akan kita fokuskan di tahun ini. Wah, luar biasa. Ya. Sesuai dengan minat dan kemauan masyarakat mungkin begitu ya. Ada yang hobinya tadi di olahan pangan, kalau yang suka menjahit nanti di kreativitasnya di penjahit itu begitu ya. Membuat aneka produk-produk kerajinan yang nanti bahannya kain. Nanti kita latih terampilnya untuk menjahit. Nah, untuk pesertanya apa dibatasi Pak Kadis? Kemarin kan 25 peserta, itu gimana? Memang kalau kegiatan ini maksimal 25 orang. Biar tidak terlalu banyak ya Pak Kadis ya? Agar nanti bisa lebih fokus, kemudian lebih juga terarah, dan nanti ini ada juga dampingan. Jadi setelah pelatihan seperti yang di grup olahan pangan ini, mereka tetap dalam grup. Oh berarti Pak Kadis sudah membentuk grup itu? Sudah ada grupnya, nanti kita tetap pantau nih. Ini gimana nih pelatihan kemarin, sudah ini nggak ada yang mungkin mereka kan mungkin sedang beberapa minggu ini mungkin coba-coba terus nih di rumah buat ini, buat itu. Mungkin ada kurang-kurangnya langsung narasumbernya ngasih tahu lewat grup itu. Ini mungkin kurang ininya mungkin hasilnya gini. Gitu. Tidak dilepas begitu saja ya. Tidak dilepas karena kita harap nanti yang ikut pelatihan nanti semua bisa berproduksi dan langsung karir dia bisa jualan. Bisa menjual produk minimal di lingkungan sekitarnya, dan kalau nanti ada produk-produk yang kita lihat mungkin bisa potensi untuk berkembang lebih baik, kita nanti ajak ke Plut atau kita datengin. Plutnya datang, tim pendamping, konsultan pendamping kita nanti akan datang ke lokasi untuk mungkin mengajarkan, mungkin mereka sudah punya segmen pasar lain barangkali kan, selain mungkin di lingkungan rumahnya, mungkin dia punya segmen pasar yang lain. Apakah nanti ya ke retail kayak atau apa ke tempat-tempat yang lebih segmennya lebih bagus, ya tentu kita harus lakukan dampingan lanjutan, kayak mungkin kemasannya, kemudian juga nanti kita buat video konten menariknya atau apa. Bahwa mereka walaupun termasuk data kemiskinan ekstrim, tapi ternyata mampu menjadi pelaku UMKM, bahkan langsung karir nanti bisa menjadi pelaku-pelaku usaha yang betul-betul produktif. Ada Pak Kadis ya, ini terangkat juga. Waktu COVID aja yang tidak sama sekali tidak berpenghasilan bisa terangkat ini dengan UMKM ya. Ya, langsung karir memang ya upaya kita memang harus tetap menjaga, karena seperti yang sudah kita sering sampaikan dan arahan Bapak pimpinan Pak Bupati juga menekankan bahwa UMKM ini memang penyumbang kontribusi sektor PDRB kita kan tinggi dari UMKM. Ya, jadi UMKM memiliki peran strategis ya dalam hal untuk menggeliatkan perekonomian kita. Jadi kalau nanti di situ ada persoalan, tentu nanti banyak kendala. Jadi pertumbuhan produksi kita terganggu, kemudian daya beli juga akan berdampak. Jadi untuk itu geliat-geliat UMKM ini dari UMKM yang baru bertumbuh termasuk yang nanti sudah berkembang, tentu kita akan fasilitasi. Bagi yang sudah maju mandiri, ya step by step kita harus lepas dia mengarah kepada pelaku-pelaku UMKM yang sudah punya levelnya sudah beda. Justru kita ajak mereka untuk
bisa sharing session, kemudian mungkin bisa menjadi mentoring lah teman-teman UMKM, bahkan mungkin sering kita ajak diploot untuk berkegiatan bagi teman-teman yang sudah berkembang sangat bagus untuk apa? Untuk memberikan vibrasi positif kepada teman-teman pelaku-pelaku yang baru sehingga ini bisa cepat sustain berkembang. Baik. Pelatihan bukan sekedar dilatih saja tapi terus dipantau dan juga untuk pemasarannya juga dibantu, ini tetap begitu ya Pak Kadis ya. Luar biasa nih. Kita akan undang juga pendengar Pro 1 RRI Singaraja untuk Anda yang ingin ikut bergabung. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan bersama Bapak Kepala Dinas Disdak Perinkop UKM Bapak Dr. Ernest Dewa Made Sudiarto terkait dengan pelatihan wirausaha strategi pengentasan kemiskinan ekstrim. Dan Anda bisa bergabung juga pendengar di line telepon 24644 atau di WhatsApp di 081139999790. Ada yang menanyakan Pak Kadis di WhatsApp, ini Pak Kadis kalau untuk UMKM dari informasi stok beredar penerapan beli LPG pakai KTP. Nah ini memberatkan juga Pak untuk UMKM. Gimana stok gas LPG di Buleleng? Oh iya. Nah itu berpengaruh juga ini nantinya Pak Kadis. Jadi gini. Kami kemarin kebetulan bersama tim ya melakukan pengawasan ya, pengawasan ke SPBE, kemudian ke agen-agen pangkalan dan termasuk juga ke pengecer-pengecer LPG. Jadi Bapak Ibu mungkin perlu diketahui bahwa saat ini memang ada kebijakan dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ya, bahwa setiap pembelian wajib bagi pelaku-pelaku UMKM ya untuk menggunakan KTP dalam membeli gas LPG 3 kg. Karena gas LPG 3 kg ini kan subsidi. Ini kan barang bersubsidi. Kemudian saat ini pemerintah punya kewajiban agar subsidi ini tepat sasaran. Kemana dibawa subsidinya? Satu, memang diutamakan kepada memang masyarakat kita yang mungkin kurang mampu. Kemudian yang kedua, juga diprioritaskan bagi pelaku-pelaku UMKM, usaha mikro. Jadi dua hal itu menjadi prioritas program ke depan, dan sekarang pemerintah memang lagi menertibkan ini pembelian gas LPG salah satunya dengan menggunakan KTP. Jadi itu merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk apa? Untuk mengarahkan agar subsidi berupa gas tabung LPG 3 tepat sasaran, termasuk juga diprioritaskan untuk UMKM. Nah saat ini Asungkare di beberapa daerah kan ada kelangkaan ya. Kita di Buleleng Asungkare aman terkendali. Jadi pasokan kita aman ya. Kemarin kami sudah cek di SPBE, 2 SPBE, pasokan harian kita kurang lebih hampir ada 90 ton ya, 90 ton gas LPG itu aman terkendali. Termasuk nanti kalau jelang sebentar kita akan ada Hari Raya Idul Adha ya. Nah itu sudah ada tambahan pasokan dari migas untuk nanti bisa agar pasokan awalnya tidak terganggu. Termasuk juga harga kita pantau harganya masih stabil di 20.000 sampai 21.000. Nanti barangkali kalau ada harga yang melampaui itu di pengecer itu bisa diinformasikan pada kami, kemudian juga diinformasikan kepada agen dan mungkin SPBE setempat. Baik. Kalau di warung-warung itu pakai KTP juga Pak Kadis atau cuma di SPBE aja atau di agen-agen besar saja? Ya, jadi distribusi gas ini kan satu SPBE, kemudian di agen, setelah itu di pangkalan. Nah sebenarnya pangkalan-pangkalan ini yang biasanya meregistrasi. Pangkalan-pangkalan itu kan dia punya kuota 200 tabung ya. Tabung, dan pangkalan-pangkalan ini biasanya dia yang meregistrasi dengan KTP pada masyarakat yang membeli. Dan mestinya juga harus difilter. Jadi kalau dia mungkin mampu ya, masyarakatnya dipandang mampu ya nggak perlu beli gas LPG 3 kg lah. Kalau kami juga menghimbau pada saat ini, jadi tolonglah diutamakan bagi masyarakat yang mungkin kurang mampu. Kemudian juga diutamakanlah bagi pelaku-pelaku usaha-usaha mikro. Kalau umpama dia punya hotel kan nggak boleh, hotel laundry itu nggak boleh itu menggunakan gas LPG 3 kg. Jadi kita masyarakat Buleleng kami juga himbau di sini, ayo kita prioritaskan lah untuk pada masyarakat kita yang mungkin kurang mampu ya. Kemudian juga utamakan untuk pelaku-pelaku usaha mikro. Contoh umpama kayak buat
aneka keripik gorengan atau buat nasi goreng atau di PKL itu, ya itulah kita harus diprioritaskan sehingga nanti ini tidak mengganggu pasokan. Jangan sampai nanti yang sudah mampu ya, sudah punya budget yang cukup untuk membeli gas yang lebih beratnya lebih, tapi kok justru beli gas subsidi gitu. Nah itu yang kita ingin sampaikan di forum ini. Baik, sudah terjawab juga ya untuk pendengar Pro 1 ini, padahal kita membahasnya wirausaha UMKM, tapi UMKM aman untuk beli gas LPG-nya. Itu juga sangat terkait. Jadi gas ini pasokan gas terganggu kayak di Denpasar, di Badung, itu dampak riaknya kan ke UMKM. Dampaknya kan susah juga nanti orang buat nasi goreng, orang jualan buat aneka olahan keripik, buat dari apem, buat donat apa kan. Semua juga butuh gasnya itu ya Pak Kadis. Kendala nanti itu kalau ini langsung kali aman terkendali kita posisi sampai dengan hari ini, bahkan prediksi sampai 2-3 bulan ke depan. Baik, kita mohon izin untuk menyapa pendengar ya Pak Kadis ya. Silakan. Di line telepon pagi ini. Selamat pagi Pro 1. Ya, selamat pagi Pro 1. Selamat pagi, dengan Bapak siapa Pak? Ya, saya Pak Labe dari Desa Subuh. Pak Labe Subuh, silakan Pak Labe, ada yang ingin disampaikan ini. Iya, selamat pagi Pak narasumber, Pak Kadis. Nggih, swastiastu Rajang Rayu, Bapak Labe nggih. Ya, sehat selalu Pak Labe. Sehat selalu nggih. Sehat nih. Nggih, silakan Pak Labe. Iya, jadi perkembangan dilihat dari statistik kependudukan memang perlu kita itu peduli lingkungan dengan adanya UMKM ini ya. Jadi sedikit tidaknya masyarakat di sini kan masih kurang paham kan, kadang-kadang masalah administrasi atau perlengkapannya itu ya. Nah ini memang kategori bagaimana masyarakat itu bahwa kurang pahamnya kan gitu ya. Nah untuk kapasitas atau konsumsi untuk masyarakat memang di sini agak relatif kecil. Jadi seperti misalnya seperti di desa saya di sini sudah pernah pengembangan jajan itu sumbernya dari desa Kedis. Orang yang membuat jajan itu dari desa Kedis. Kemudian apa penyebabnya? Akhirnya dia putus. Padahal jajannya itu enak itu. Enak itu dibikin oleh pihak masyarakat desa Kedis itu, dipasarkanlah ke Subuk gitu. Jadi kan bukannya di Subuk saja beliau itu memasarkan. Nah, mungkin di desa Kekeran dan lain sebagainya, karena di Kecamatan Busungbiu ini kan ada 15 desa. Kalau itu memang betul-betul dilayani, otomatis usahanya itu berkembang. Nah, di sini mungkin kendalanya tenaga dan alatnya itu. Nah, yang dapat kemarin lihat itu, alatnya masih minim gitu, dan tenaganya, dan mungkin juga untuk bahan bakunya itu. Nah, ini perlu juga diprioritaskan. Orang ini sudah memiliki kesekilan. Bukannya di desa Kedis saja, termasuk desa saya, desa Subo, orang itu membuat jajo uli itu ya, jajo uli, jajo matahari untuk perlengkapan galungan, kuningan itu juga perlu juga diprioritaskan. Di samping tempat juga tentang bahan bakunya itu. Nah itu, terima kasih, itu aja Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Labe di Subuk. Nah ini juga mungkin salah satu persoalan UMKM ya Pak Kadis ya, yang jadinya cuma produksinya segitu-segitu saja karena dari segi tenaga, alat, dan bahan bakunya. Nanti mungkin dibahas Pak Kadis ya, karena ini di WhatsApp juga ada yang menanyakan apa saja kemarin yang dilatih Pak Kadis, dari yang belum bisa sama sekali yang dilatih atau bagaimana. Bahan baku apakah dibantu untuk modalnya Pak? Nah itu dia. Satu penelpon lagi, pendengar 24644. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi. Selamat pagi. Swastiastu Pak Nyoman. Sudarsana niki nggih. Nggih, betul sekali. Ya, silakan Pak Nyoman, yang ingin disampaikan niki. Nggih. Selamat pagi Bapak narasumber dari Dinas Perdagangan ya. Nggih. UMKM Buleleng. Nggih, salam rahayu. Salam rahayu nih. Nggih. Terima kasih Bapak telah menyampaikan
yaitu terkait dengan pemberdayaan masyarakat, yaitu pelatihan UMKM Kabupaten Buleleng. Ini sangat baik sekali, ini terus dikembangkan, di mana kami lihat UMKM Buleleng sudah terus berkembang, ya, bergeliat, sehingga banyak menghasilkan UMKM baru. Tentunya dari dinas juga banyak punya PR, masih banyak adanya masyarakat yang belum berdaya. Inilah perlu diberdayakan sehingga masyarakat mempunyai skill atau keterampilan terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Tentunya atas inisiatif ini kami sangat apresiasi pada Bapak terkait dengan pelaksanaan pelatihan ini, sehingga nanti betul-betul dapat memberikan skill kepada masyarakat dan juga mendorong untuk menjadi usaha kecil menengah. Dan juga harapan kami nantinya agar masyarakat mampu memiliki usaha-usaha untuk dapat menghidupi kehidupannya sehari-hari. Ini yang sangat besar. Tentunya di sini kami ada pertanyaan kepada Bapak terkait dari 25 peserta yang dilatih, yang memberikan tampilan. Pertanyaan kami seperti apa kemampuan masyarakat yang dilatih ini? Apakah masih mulai, sedang, atau bagaimana? Sekian aja kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan pelatihan ini dapat memberdayakan masyarakat dan dapat memberikan skill keterampilan kepada masyarakat, terutama yang kurang mampu, sehingga dia dapat melangsungkan kehidupannya sehari-hari, dan harapannya lah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Sraga Niki sudah ikut bergabung ya. Kita jeda dulu pendengar, nanti kita akan tanggapi ya Pak Kadis ya. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Lihat deh ibu muda itu. Dia itu kan sarjana, tapi kok nggak kerja kantoran sih? Gak sayang apa dengan gelar sarjananya? Ngapain juga sekolah tinggi-tinggi? Kalau ujung-ujungnya cuma di rumah kayak gitu doang. Gak baik ngomong gitu. Sah-sah aja kan dia milih berkarir di luar atau di rumah. Emang kamu gak tahu ya, penghasilannya juga gede loh. Penghasilan dari mana coba? Dari suaminya kali. Bukan, dia itu kan pinter IT, sukses bisnis lewat online. Keberhasilan perempuan dalam persaingan di era digital akan mampu mengatasi berbagai persoalan. Ketimpangan perlakuan terhadap pekerja perempuan dan diskriminasi berbasis gender yang terjadi di berbagai bidang akan dapat teratasi jika mindset perempuan pun telah berubah. Perempuan berdaya, Indonesia maju. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Anda kembali bersama kami dalam dialog Hai Balik Kengken, pelatihan wirausaha strategi pengentasan kemiskinan ekstrim ya. Dan kita masih bersama Bapak Kepala Disdak Perinkop UKM, Bapak Dr. Andes Dewa Made Sudiarta MSI. Pak Kadis, tadi ada pendengar kita yang bertanya juga Pak Kadis terkait dengan
pelatihan yang dilakukan begitu. Ada juga terkait dengan UMKM gitu, ada Pak Labe di Subuk, ada Pak Nyoman Sudarsana, ada di WhatsApp juga nih Pak Kadis. Yeah. Nah, permasalahannya di UMKM biasanya, sudah banyak berkembang sebenarnya, tapi kendala tenaga, kendala alat mungkin ya Pak Kadis ya, atau gimana nih Ki? Yeah. Jadi begini, yang pertama terima kasih Bapak Labe ya dari Subuk, kemudian ada Pak Nyoman Sudarsana ya, tadi semua sudah banyak menyampaikan apresiasi dan menyampaikan berbagai hal terkait mungkin salah satunya kendala ya. Jadi memang kalau kita lihat di UMKM ini yang utama sekali adalah, yang paling penting adalah bagaimana dia tumbuh keberanian gitu. Tumbuh berani untuk mengembangkan bisnis ya atau usahanya. Karena kalau seringkali saya bilang kepada UMKM, kalau umpama kita saat ini dikasih uang 100 juta, apakah mampu untuk berproduksi? Artinya apa? Artinya UMKM ya untuk khusus usaha mikro, pertama dia harus mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Jadi tidak sifatnya muncul 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, gitu kan ya. Jadi kita harap mereka bisa secara berkelanjutan untuk memproduksi. Tadi mungkin di olahan pangan ya memproduksi ya berbagai aneka kue, jajanan dan sebagainya. Jadi itu harus dilakukan. Kemudian nanti tentu seiring dengan semakin banyaknya produksi, berarti tentu memerlukan tentu dong ada SDM, pegawai, kemudian juga perlu dukungan sarana prasarana. Ya mungkin salah satunya kalau seperti kita kemarin di sentra dodol pengelatan ya, yang sudah kita lakukan kan, fokus kita ini kan kepada yang kita utamakan pengembangan sentra-sentra IKM-nya, termasuk mungkin sentra olahan pangan seperti yang ada di Desa Pengelatan. Salah satunya kemarin kita juga support untuk di samping pembentukan sentranya, bantuan sarana prasarana sampai dengan pemasaran. Jadi yang utama dilakukan adalah apapun persoalan yang terjadi, mestinya juga dari Bapak Ibu selaku pelaku UMKM mengupayakan secara bersama ya, kemudian juga memberikan dukungan-dukungan sesuai dengan apa yang dia bisa lakukan. Contoh umpama, dia perlu modal, dia perlu sarana umpama alat untuk produksi produknya, mungkin senilai 5 juta atau berapa juta. Itu sebenarnya kan bisa, salah satunya ada bantuan kredit ya contohnya, sebelum nanti mengharapkan dukungan dari umpama kita selaku pemerintah. Jadi yang bisa dilakukan mengakses modal, karena modal itu kan bisa digunakan untuk beli alat, menambah bahan-bahan baku dan sebagainya, sepanjang nanti sudah dikaji bahwa usahanya memang layak untuk dikembangkan. Jadi samping memang kita tetap mentabulasi dan merancang berbagai program-program bantuan Sapras ya, tentu itu pun dananya mungkin tidak bisa juga maksimal semuanya kita penuhi, itu kan secara selektif kita lakukan ke sentra-sentra itu. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi mungkin bahan baku yang disampaikan Pak Lebet tadi, nah ini juga penting bagi teman-teman UMKM. Untuk apa? Ketika sudah dilihat bisnisnya berpotensi ya, semestinya itu kan peluang gitu kan, sebenarnya peluang. Nah disitulah yang kami bilang, termasuk pada Bapak Ibu kemarin yang ikut pelatihan, mindset kewirausahaan kita harus ditumbuhkan, itu harus dibangun. Jadi selalu berusaha melihat peluang. Oh ternyata ketika saya produksi kue ini kok kok banyak yang laku ya di sini ya. Kok setelah dibawa ke situ kok banyak juga yang laku ya. Berarti ini peluang. Berarti seiring dengan itu harus berusaha untuk mengejar menambah SDM-nya, kemudian menambah sarananya dan mungkin bahan bakunya. Nah itu mungkin bisa upaya effortnya dari UMKM dan bisa juga support fasilitasi juga dari kami ya untuk mendorong secara maksimal. Ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari Pak Nyoman menyampaikan Suksema sudah mengapresiasi berbagai kegiatan yang kita lakukan. Nah terkait dengan peserta, kita kemarin gini kita tentu melihat kondisi realnya yang ada di lokus-lokus kemiskinan ekstrim ini. Walaupun mungkin belum terlalu bisa berproduksi, tapi dia sudah punya ada komitmen untuk membuat seperti ya
membuat jajan apem, keripik itu rasanya kalau dilatih 2-3 hari rasanya bisa dia menyesuaikan. Jadi dia ada komitmen untuk sungguh-sungguh berlatih. Nah itu yang kita prioritaskan. Jadi kemarin juga ada yang memang sudah biasa tapi belum mahir gitu kan. Udah ada yang memang komitmennya kuat dulu nih. Kita juga latih. Jadi kita rangkul semuanya dengan harapan mereka nanti beberapa orang ini kan sudah ada rencana untuk membentuk kelompok. Nah di beberapa desa-desa ini juga ingin membentuk kelompok. Nah kita harap nanti itu mereka bisa wadahi sehingga tetap secara berlanjutan mereka bisa berproduksi. Jadi itu termasuk tadi mungkin yang di WA tadi pertanyaannya. Jadi kita tetap prioritaskan kepada calon-calon peserta yang memang sudah pernah untuk melakukan upaya produksi. Termasuk juga yang memang punya keinginan yang kuat untuk belajar dan nanti berkomitmen untuk menjadi pelaku usaha. Jadi dua-duanya kita rangkul. Berarti saat kemarin untuk bahan baku tuh memang disupport dari. Untuk bahan baku semuanya dari kita. Baik. Jadi bahan baku termasuk kemarin di 5 desa ya, di 5 desa Panji, Desa Panji Anom, Desa Panji ya, Panji Anom, ada Desa Lokopaksi ya, Desa Samangan, Kelurahan Sukusade dan Pemaret. Bahkan kita siapkan layanan jemputan. Jadi kita jemput nih. Ibu dari tolong dinas jemput ke sana gitu. Kita jemput karena mereka kan kasihan juga nanti numpang angkot dari sana jauh kan itu ya. Belum lagi nanti bayar sewa apa nanti. Pokoknya tidak mengeluarkan biaya aja mereka begitu ya Pak Kadis ya. Tidak mengeluarkan biaya. Bahkan kita berikan uang saku lah gitu. Nah, kan ada uang saku untuk mengganti uang saku bagi mereka selama pelatihan 3 hari kita berikan uang saku. Bahkan kita jemput antar jemput. Jadi paginya kita jemput ya. Mereka kita informasikan tolong kumpul di sini di rumah atau di mana. Kita nanti jemput bersama, pulangnya juga kita antar. Jadi itu yang kita lakukan karena mereka kan dalam kondisi kurang punya kemampuan yang maksimal ya dari sisi pembiayaan. Jadi ya peran kita membantu untuk bisa lancar dan mereka Astungkada menjadi pelaku usaha yang produktif ke depan. Wah, ini sudah totalitas sekali sebenarnya. Disdak Perinkopnya ya Pak Kadis ya. Kemudian ada Pak Romi juga yang menanyakan di medsos sering saya lihat ini tipu muslihat para pedagang, pengusaha buah-buahan. Maksudnya melipat gandakan keuntungan, caranya itu dengan menyemprot, menyuntik buah-buahan sehingga kelihatan sudah matang padahal kenyataannya belum. Nah, pertanyaan apakah di Buleleng ada juga seperti itu? Oh ya. Nah, kan terkait dengan ini kan kondisinya ini kan kita setiap berkala itu kan ada pengawasan ya, ada pengawasan khususnya bersama teman-teman di Ketahanan Pangan ya. Jadi bagaimana melakukan pengawasan atau sidak mungkin ke lapangan agar mungkin makanan-makanan yang berbahaya. Ya, ada kandungan makanan yang berbahaya seperti umpama kayak tadi mungkin buah yang disemprot, ada zat kimia atau apa kan, termasuk juga kadang kan ada jualan gerang atau apa yang mungkin ada kandungan zat tertentu yang tidak aman untuk dikonsumsi pangan. Jadi ini memang rutin kita lakukan, kami juga ikut di dalamnya ya, tentu bersama DKPP tentunya untuk melakukan pengawasan pangan aman, pangan aman ya. Jadi kalau terkait dengan tadi yang disampaikan tadi, kita sih belum lihat ya, belum lihat ada moral hazard ya dari pelaku-pelaku yang menjadi binaan kita, Bu. Yang menjadi binaan kita. Karena kita fokusnya ke pelaku-pelaku usaha khususnya di yang olahan ya. Untuk olahan pangan. Mungkin contoh di mangga. Nah, yang kita fokuskan itu adalah selain memang mungkin mereka menjual mangganya, fokus dampingan kita saat ini dan kedepannya adalah produk-produk turunan olahan pangannya, olahan mangannya mungkin jadi sirup ya, jadi jus ya. Kemudian bisa dibuat jadi ya fruit chipnya kan, chipnya. Nah, kita juga ada alatnya di situ. Jadi kita ingin kita ingin meningkatkan nilai tambah mereka. Jadi jangan sampai nanti harga buahnya
buahnya banyak berproduksi tapi ternyata harganya murah. Nah ini yang selalu kita ajak teman-teman di sentra-sentra itu buah agar nanti betul-betul bisa mengimbangi pasar sehingga harganya juga tidak jatuh dan produksinya di samping biji buahnya produk olahannya juga bisa terakses dengan pasar. Nah, gitu. Pak Kadis, ini juga ada yang menanyakan kualitasnya juga dipertahankan Pak Kadis, karena biasanya nak Bali kalau sudah rame laku kualitasnya menurun. Ya, nah ini sebenarnya sudah di beberapa kali kegiatan pelatihan dampingan ya, kita memang sudah terlalu tekankan kepada teman-teman UMKM kalau ingin menjadi UMKM naik kelas, standar utamanya itu kan kualitas. Iya. Jadi kualitas dari sisi kalau makanan ya cita rasa makanannya. Kemudian kan sudah ada yang namanya legalitas usaha dan sertifikasi produknya. Jadi kalau dia mungkin pangan ya harus ada standar PRT-nya. Kalau dia mungkin bahan-bahan yang ada kandungan-kandungan kimiawi, dia harus ada standar BPOM-nya. Kan itu sudah ada standar-standar produk yang harus mereka ikuti. Kalau termasuk juga dari sisi kualitas. Karena apa? Karena teman-teman yang memang mengutamakan kualitas itu terlihat sekarang. Jadi beberapa seperti pelaku-pelaku UMKM kita, seperti kita punya Balepiu, kemudian punya Pia Cinta, kemudian kita juga punya sekarang yang lagi bagus perkembangan progresnya ada Mamu, kan. Nah ini jadi beberapa pelaku-pelaku UMKM kita itu yang di makanan termasuk di herbal dan di contoh juga di desain dan tenun kayak Ayu Windy, kemudian ada di desainnya Dina Handmade dan kita punya bagi Motle kan untuk yang desain-desain yang betul-betul bahan alam ya, termasuk juga di beberapa sentra-sentra kerajinan, termasuk juga olahan pangan kopi, gula semut dan lainnya, termasuk sentra-sentra buah. Memang terus kita dorong agar satu betul-betul kualitas ya. Cuman memang ada beberapa segmen-segmen pasar, contoh ketika makanan dia memang harus membaca segmennya. Ketika mungkin pribadi mungkin kita memproduksi keripik dalam lingkup desa dan sebagainya kan tidak mesti harus dia paksa untuk membuat kemasan yang mahal, karena takutnya nggak laku. Nah jadi kita nanti arahkan untuk membuat kemasan yang lebih sederhana, tapi betul-betul bersih ya, dijaga prosesnya dan barangnya juga harus bersih dan bisa terjangkau harganya. Kalau nanti mungkin dia ingin segmen pasarnya lebih luas mungkin di retail dia harus berubah. Ada versi bedanya lagi. Dia harus membuat kemasan-kemasan yang lebih bagus, kemudian dengan cerita-cerita di balik story telling produknya kan, storytelling produknya yang bagus. Pokoknya, ini kalau di Togog ya, kalau di Togog ini saya panen pas di Dewasa Ayu gitu umpamanya, gitu kan. Ini gula aren Pedau nih, biasanya gula aren Pedau kami panen di musim-musim di Dewasa apa. Nah, jadi ada sesuatu cerita itu yang dimasukkan kualitas, tergantung nanti segmen pasar mana yang nanti akan disasar oleh produk yang kita buat. Kalau mungkin segmen pasar, kalau buat umpama gula aren dengan segmen pasar yang lebih umum mungkin dibuat cukup dengan gula batoknya. Tapi kalau segmen pasar yang lebih luas lagi, lebih berkembang lagi, ya mungkin dengan gula semutnya dengan berbagai varian berbagai ragam kemasan dan lainnya. Baik, luar biasa ini ya pendengar. Semoga dengan pelatihan wirausaha ini benar seperti kata Pak Kadis, merupakan salah satu strategi pengentasan kemiskinan ekstrim ya Pak Kadis ya. Karena memang kalau UMKM ini kan ibaratnya bisa dikatakan ini juga pendongkrak perekonomian begitu. Terbukti waktu Covid juga Pak Kadis ya, yang semuanya anjlok karena UMKM-nya jadi naik lagi begitu. Pak Kadis terakhir Pak Kadis, karena waktu juga selanjutnya bagaimana ini kelanjutan dari pelatihan wirausaha untuk strategi pengentasan kemiskinan ekstrim? Baik, jadi yang pertama kami terus akan berkelanjutan memprogramkan ya, karena ini merupakan program strategis nasional dan daerah juga. Jadi ke depan tentu kita akan tetap lakukan pelatihan-pelatihan serupa dan berbasis sesuai dengan apa yang menjadi potensi-potensi lokalnya, gitu kan. Kemudian harapan kami yang penting adalah pelatihan-pelatihan ini nanti memberi dampak, berdampak terhadap khususnya peserta, khususnya hubungannya ke masyarakat yang ada di kantong-kantong kemiskinan, termasuk yang di kemiskinan ekstrim ini. Jadi dengan nanti mereka
bersemangat dalam mengikuti pelatihan. Kemudian yang ada di benak mereka kita harap kita akan betul-betul rubah mindsetnya bahwa mereka bisa dan pasti nanti bisa untuk berproduksi untuk menghadirkan produk-produk yang bersaing. Sehingga Astungkara dengan dia berproduksi menghasilkan suatu produk itu dampaknya kan peningkatan pendapatan mereka kan bertambah. Astungkara kalau semakin banyak mereka pendapatannya, Astungkara tidak lagi ada di data kemiskinan ekstrim. Jadi dia bisa udah lebih sejahtera. Itu yang menjadi prioritas kita ke depan. Katanya kebudayaan gitu. Kemarin baru beberapa hari saja 25 peserta, 5 peserta sudah ada peningkatan begitu Pak Kadis. Udah jualan. Sudah jualan langsung. Tadi kami dikirim videonya, foto-fotonya oleh pendamping kami yang lakukan pantauan lapangan. Udah jualan dia. Oke. Dia jualan. Dia sudah jualan, dia sudah merasa nyaman untuk ini. Nanti ini model ini kami juga akan share juga ke teman-teman peserta yang lainnya dan tetap kami akan lakukan pantauan. Kalau bisa mungkin semuanya harus jualan untuk memotivasi semua juga begitu semua. ya. Nanti next pelatihan berikutnya juga harus melakukan hal-hal yang serupa seperti itu. Wah, luar biasa karena peran UMKM ini tidak melulu tentang pertumbuhan ekonomi saja, tapi juga sebagai jalan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan pastinya untuk pengurangan kemiskinan juga. Astungkara bisa memberi dampak ya, karena Buleleng sudah cukup sangat baik ya dari sisi capaian-capaian menurunnya kemiskinan ekstrim. Jadi luar biasa kebijakan pimpinan daerah kita untuk mendorong ini percepatan dan tentu kita semua harus bergerak secara maksimal ya, berupaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memberi dampak langsung ya bagi masyarakat dan peserta, termasuk Astungkara juga berdampak terhadap penurunan kemiskinan ekstrim di daerah kita. Mengubah mindsetnya dulu begitu seperti dulu. kata Pak Kadis tadi, mindsetnya dulu ini dirubah, jangan menunggu untuk diberi bantuan, tapi berusaha untuk menghasilkan. Untuk mereka bisa lebih berdaya. Baik, terima kasih banyak Pak Kadis informasinya untuk pagi hari ini ya, luar biasa. Semoga nanti dari pelatihan-pelatihan ini masyarakat kita juga semakin berdaya begitu. Dan untuk pendengar ini juga untuk membantu para UMKM beli dagangannya gitu ya, yang paling utama ini. Beli produk-produk UKM Buleleng. Jadi kita semua harus bangga. Benar. Buleleng ya. Kita harus berbangga menjadi masyarakat Buleleng ya. Khususnya kaitannya dengan UMKM, ayo dengan bangga Buleleng, banggalah dan jadilah pelaku-pelaku usaha, jadilah entrepreneur yang betul-betul punya semangat spirit maju ya. Kemudian belilah produk-produk lokal Buleleng begitu. Dan ayo maju bersama, karena tadi Pak Kadis juga mengatakan kalau nggak maju itu karena mindsetnya udah cukup segini aja, padahal bisa lebih maju lagi sebenarnya begitu. Kemampuan untuk melihat peluang ya. Jadi pelaku usaha, entrepreneur itu kan satu tadi keberanian. Iya. Berani untuk melihat peluang. Karena ini punya teman gitu Pak Kadis, dia merasa udah cukup segini aja, dia melakukan usahanya sendiri, padahal sebenarnya lebih bisa laku lebih banyak lagi, dia malas untuk nyari orang untuk membantunya, takut katanya diambil resepnya. Nah ini dia nanti ya. Pak Kadis, terima kasih banyak untuk informasinya. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja, semoga apa yang kami hadirkan juga memberikan inspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga dengan apa pelatihan yang sudah dilakukan oleh Disdak Perinkop ini juga memberikan hasil yang positif tentunya ya untuk Buleleng. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 untuk menyimak beragam informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Kami akhiri untuk dialog Hebal Kengen pagi ini bersama Kepala Disdak Perinkop UKM, Bapak Dr. Andes Dewa Made Sudiarta MSI, Kepala Disdak Perinkop UKM. Terima kasih Pak Kadis. Baik, matur suwun, salam rahayu, sareng sami. Pro 1 Singaraja. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.